Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini aku akan memberikan tutorial cara membuat single fan, double fan, dan saku bobok jas. Nah, untuk membuat single fan di sini aku siapkan 2 lembar furin dan 2 lembar kain katun. Kemudian kita akan beri tanda. Nah, di sini udah aku kasih tanda dan aku akan gunting. Nah, setelah aku gunting, ini aku akan satukan kain furingnya terlebih dahulu. Aku kasih pentul dulu, kemudian akan aku jahit menggunakan mesin jahit sesuai dengan tanda yang telah aku beri. Nah, selanjutnya itu aku akan satukan bagian kain katunnya sama seperti dengan kain furing. Aku pentul dulu, kemudian aku jahit menggunakan mesin jahit. Nah, setelah dijahit itu aku buka-buka kampunya menggunakan jari yang furing dengan yang katunnya. Setelah rapi, ini aku akan satukan bagian ujungnya saja menggunakan jarum tangan. Ini aku menggunakan 2 helai benang. Ini aku tusuk 1 kali, kemudian aku ikat. Ini aku ikat 2 kali. Aku ikat mati agar tidak mudah lepas. Nah, ini udah aku jahit. Kita lanjut, itu aku akan jahit terlebih dahulu bagian bawahnya ya. Aku nggak tag videonya karena lupa. Nah, setelah bagian bawahnya aku jahit, ini aku akan pentul terlebih dahulu yang bagian sisi kiri tadi. Kemudian aku akan jahit 1 cm. Nah, jangan lupa ujungnya itu harus dikasih kuat. Ini aku angkat sepatunya karena aku masih menggunakan mesin manual. Nah, kita gunting sisa benangnya. Kita gunting ya.
Nah, ini bagian sudutnya. Aku akan lipat terus aku balik. Nah, agar rapi itu aku tusuk-tusuk menggunakan gunting. Nah, ini bentuknya sudah rapi ya. Nah, sebelum aku stick mesin, ini akan aku setrika terlebih dahulu. Oh iya, ini aku gunting dulu ya. Ini aku akan gunting tepat pada ujung jahitan yang tadi ya teman-teman. Ini aku guntingnya harus hati-hati ya. Ini dia, hasilnya udah bagus. Aku akan setrika terlebih dahulu. Nah, ini setelah aku setrika, aku akan jahit. Ini cuma sekitar 1 sepatu kecil aja ya. Nah, bagian ujungnya ini aku tidak kunci menggunakan mesin, tapi aku akan ikat agar hasilnya itu lebih rapi, tidak ada jahitan yang numpuk. Ini aku gunting sisa benangnya. Nah, selanjutnya itu kita setrika dulu ya. Untuk bagian sisi kanannya itu udah aku setrika. Ini kita posisikan terlebih dahulu ya. Karena tadi jahitnya itu 1 cm, maka dia selisih dengan sebelah kanan itu 1 cm ya. Ini udah aku kasih tanda. Kemudian kita gunting sesuai dengan tanda yang telah aku buat. Ini nggak kelihatan karena kadang silau gitu ya teman-teman, karena lampu. Nah, di sini udah aku gunting. Nah, ini yang bagian sisi kiri tadi yang udah aku jahit, aku mau jahit dulu agar dia itu tidak goyang-goyang. Ini aku jahit bersamaan dengan kain katun yang sisi kanan. Ini dijahitnya sampai ujung yang tadi kita gunting ya, atau ujung jahitan yang pertama itu. Ini silau lagi lampunya. Nah, untuk piringnya itu kita gunting serong ya, sedikit aja, sekitar 1 cm ya. Kemudian kita akan satukan bagian furing dengan kain katun yang sisi kanan tadi. Oh iya, sebelum itu kita jahit bagian bawahnya dulu. Itu kita lipat 3 cm. Ini udah aku kasih tanda ya. Kalian bisa lihat di video bagaimana cara kasih tandanya. Ini aku akan jahit terlebih dahulu. Jangan lupa ya, setiap memulai dan mengakhiri jahitan itu selalu dikasih mati agar tidak terbuka jahitannya. Kita gunting sisa benangnya. Kemudian kita balik. Ini dilipat dulu, dirapiin. Kita balik, tusuk-tusuk pakai gunting dia agar dia tuh menyudut. Nah, seperti ini ya. Lanjut, ini untuk furing dan katun sebelah kanan itu udah aku bentul terlebih dahulu ya, agar menghemat waktu, agar videonya tidak terlalu panjang. Nah,
ini jarumnya pas yang kita gunting tadi itu ya, yang kita gunting serong. Kita jahit mati ujungnya. Ini kita jahit sekitar 1 cm. Nah, ujung furingnya ini udah kita lipat 1 cm ya. Nah, kita matikan jahitannya. Oke, kita gunting benangnya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu untuk yang sisa serongnya itu kita lipat ke dalam. Kita lipat. Nah, kita akan jahit dari dalam. Ini udah aku pentul. Jahitnya itu dari ujung jahitan ke ujung yang telah aku gunting tadi ya, yang gunting serong, atau ujung jahitan yang sebelumnya ini. Nah, kita kasih pas ya teman-teman. Ini kita jahit mati dulu. Nah, ini dia hasilnya. Maaf ya selalu silau-silau gitu. Nah, ini kita akan lanjut bagian bawahnya itu kita pentul, kemudian kita akan jahit tangan. Kenapa kita jahit tangan itu agar hasilnya rapi dan dia tuh tidak tembus ke belakang. Jadi tidak akan kelihatan jahitan bagian belakangnya atau bagian luar bajunya. Nah, ini untuk yang double fan itu kita tinggal menyambung ya bagian tengahnya. Nah, ini udah rapi, udah aku setrika, tapi pinggirnya ini masih berantakan. Aku udah pentul keliling dan aku akan jahit menggunakan mesin. Nah, ini dia untuk single fan. Udah aku jahit pinggir. Ini akan aku obras pinggirnya ya. Dan ini untuk double fan, aku udah jahit juga. Ini juga akan aku obras ya bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini dia hasil dari single fan. Ini udah aku setrika, udah aku obras, udah aku bersihin benang-benangnya. Nah, yang ini hasil dari double fan. Dia itu sama, cuman dia ada 2 fan di kanan dan di kiri. Ini juga udah aku setrika rapi ya teman-teman. Nah, di sini aku udah siapkan kain furing, kain katun, dan kain pengeras. Nah, kain katunnya ini kita pasangkan dengan kain pengerasnya. Ini akan kita sesuaikan posisinya, kemudian kita akan setrika. Nah, ini udah aku setrika. Kita akan mulai mengerjakan dari bagian penutupnya dulu. Ini akan aku jahit. Kita kuatkan ya bagian awalnya. Kita jahit mengikuti bentuk dan lekukan kain pengerasnya. Pada bagian lekukannya itu aku angkat-angkat sepatunya agar jahitannya itu pas dan rapi. Ini aku jahit sampai ujungnya. Bagian atasnya itu nggak usah dijahit ya, karena itu akan kita balik nanti. Ini kita jahit, kita kuatkan. Oke.
kita gunting benangnya. Nah, ini kita akan kecilkan kampungnya menjadi 1/2 senti. Kita kecilkan bagian lengkungannya juga. Terus bagian lengkungannya itu kita gunting-gunting seperti ini ya. Maaf ya, ini lampu kadang silau kalau bahannya itu warna terang. Kita gunting-gunting, kemudian kita balik. Nah, rapi sekali ya. Ini kita akan sisipkan dulu. Ini kita lanjut bagian sakunya dulu. Kita posisikan seperti ini, kemudian kita akan kasih tanda. Nah, seperti ini dia tandanya. Kita akan jahit garis bagian atas dan bawah. Jadi bagian tengah itu nggak dijahit ya. Ini kita kunci dulu, kemudian kita jahit. Ini harus pas mengikuti garisnya ya, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Ini bagian ujungnya kita kunci agar nggak lepas nanti. Seperti itu. Kita gunting, kita rapikan benangnya. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada garis yang paling bawah. Seperti ini. Ini kita akan gunting pada garis bagian tengah. Ya, antara garis atas dan bawah. Guntingnya itu harus pas di garis ya. Nggak boleh melengkung-melengkung ke sana ke sini. Ini udah selesai kita gunting, kita lipat seperti ini, dan kemudian kita akan jahit tindis. Ini kita jahit di tengah-tengahnya ya. Semuanya tuh harus ketindis. Ini tuh hanya untuk membantu atau mempermudah proses menjahitnya. Kita jahit sampai ujung, nggak usah dikunci ya, karena ini hanya jahitan bantu. Kita lakukan juga pada yang bawah seperti ini. Nah, ini kita lipat seperti ini, terus kita tindisnya itu dari dalam ya, mengikuti bekas jahitan yang pertama tadi. Jangan lupa setiap memulai atau mengakhiri jahitan itu harus dikunci ya teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama pada bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan gunting. Kita gunting segitiga pada ujung jahitan seperti ini. Maaf ya, aku nggak rekam karena mengguntingnya itu hati-hati banget dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, bagian segitiganya ini kita keluarkan, kemudian kita tindis. Ini bagian ujung dan ujung harus pas ya. Kita kuatkan jahitannya. Oke. Nah, begini dia hasilnya. Nah, yang sama kita lakukan pada sisi satunya ya. Seperti ini. Kita lanjut, ini tutup sakunya kita tindis dulu ya, agar tidak goyang-goyang begitu. Nggak usah dikunci jahitannya karena ini hanya jahitan bantu ya. Ini kita masukin di antara bibir saku. Nah, kita akan jahit
kita jahit dari dalam ya, nggak mengikuti bekas jahitan juga nggak apa-apa, yang penting dia itu nyangkut dan nggak lepas. Agar nggak mudah lepas itu kita kunci ya jahitannya. Ini kita jahit sampai nggak usah di ujung, yang penting penutup sakunya itu kejahit. Nah, oke. Nah, tutup sakunya ini kita bisa masukin ya, seperti ini. Kita lanjut puringnya dulu, ini kita keluarin dulu. Ini puringnya, posisikan seperti ini ya jahitannya. Ini kita jahit, tapi maafnya videonya nggak bisa sampai selesai karena pas aku cek itu dia kayak nge-pause gitu, jadinya ya aku potong aja. Nah, dia nge-pause itu bagian situ tadi. Nah, ini udah selesai. Aku akan obras bagian tirasannya ini. Kita obras keliling ya. Nah, ini udah aku obras, aku udah bersihin juga sisa-sisa benangnya. Ini bisa dibuka. Ya namanya juga saku ya. Ini bagian belakangnya atau bagian dalamnya. Nah, itu saja video dari aku, bagaimana cara membuat belahan dan saku pada jas. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.